Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan kita, yang berikan rezeki yang tak terhingga kepada kita, yang mengatur alam ini. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepadanya, agar kita selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita akan membaca tentang sirah nabawiyah, tetapi kita akan membaca dari bab ghazawatun nabi, yaitu peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama pasukan kaum muslimin. Hadirin sekalian, ini adalah suatu peristiwa yang paling menarik dan yang paling penting dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Islam mendapatkan kejayaan dan kemuliaan, mendapatkan harta benda, dan juga menyebarkan agama Islam. Tentunya agama Islam ini tidaklah hanya disebarkan dengan pedang dan peperangan, tetapi dengan dakwah yang bijak. Hanya saja yang terjadi dalam sejarah, hadirin sekalian, peperangan terjadi itu karena beberapa sebab. Di antaranya adalah pengkhianatan dari musuh-musuh Islam, yang mereka terlibat dari perjanjian dengan umat Islam, kemudian mereka mengkhianatinya. Kemudian yang kedua adalah mereka mengganggu, merampas harta benda umat Islam, ya, dan mereka menghadang dakwah Islam ini, sehingga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, untuk membela diri, dan juga untuk mempertahankan akidah, ya, dan menyebarkan dakwah Islam. Pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berjihad. Ya, beliau berjihad 27 kali tertulis dalam sejarah. Dan beliau mengutus pasukan militer ke daerah-daerah itu 50 kali lebih.
peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan ghazwa. Sedangkan peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah, artinya Rasulullah mengirim pasukan militer, namanya sariyah. Namanya apa? Sariyah. Dan terjadi perang besar yang dialami Rasulullah. Dari 27 kali peperangan yang diikuti itu, ada 9 peperangan. Di antara perang besar itu adalah perang Badar, ada perang Uhud, ya, ada perang Ahzab, perang Khandaq, ya, ada perang Tabuk, dan beberapa peperangan yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini hadirin sekalian, kita mulai dari peperangan Badar lebih dulu. Ya, perang Badar ini adalah perang yang termasuk yang paling fenomenal. Perang pertama dalam skala besar yang dialami oleh umat Islam 2 tahun setelah hijrahnya Nabi dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Ya. Kemudian perang ini sebetulnya tidak disengaja. Ya, kenapa tidak disengaja? Latar belakangnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusannya untuk memata-matai pergerakan daripada kafilah dagang Quraisy, Nabi mengutus seorang sahabat namanya Basbas bin Amr untuk mencari informasi tentang kafilah dagang, ya, di mana orang-orang Quraisy selalu berdagang dari Mekah ke Syam, ya, perdagangan besar, biasanya dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ya, ternyata Basbas bin Amr ini mendapatkan informasi yang sangat akurat, ya, bahwasanya kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb membawa 1000 ekor onta, ya, penuh dengan muatan. Kalau ditaksir itu seharga 50.000 dinar, ya, 50.000 dinar. Tentunya ini adalah harga yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bermusyawarah, ya, ingin menghadang kafilah dagang itu. Hanya dikawal oleh 50 orang, 40 sampai 50 orang. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ini. Maka Nabi ingin menghadang dan tujuannya ingin mengambil harta benda itu. Tentunya ini bukan perampokan, ya, bukan pembegalan. Karena antara Mekah dan Madinah ini sudah dalam situasi perang. Ya, sebelum perang Badar ini, hadirin sekalian, sudah terjadi beberapa peperangan kecil. Ya, peperangan apa? Kecil beberapa kali. Ya, ada yang lari mereka, ada yang terjadi, ya, ada yang meninggal 1-2 orang. Jadi bukan dalam situasi damai. Kalau dalam situasi damai terjadi perdamaian, ini tidak boleh asal menyerang. Tapi Nabi memahami betul di sini bahwa antara Mekah dengan Madinah tidak ada damai. Belum ada apa? Perdamaian. Yang ada adalah halatul harb, yaitu keadaan apa? Perang. Maka masing-masing 2 kubu harus siap. Siapa yang siap, ya, maka dia yang lebih memperoleh kesempatan, hadirin sekalian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menghadang barang-barang dagangannya orang Quraisy yang datang dari Syam yang dibawa oleh Abu Sufyan bin Harb. Mau nggak mau mereka harus melewati apa? Madinah. Ya, karena Madinah itu arah menuju Syam, jalan menuju Syam bagi orang Mekah. Ya, maka Basbas bin Amr ini mendapatkan informasi yang sangat akurat. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa utusan untuk meyakinkan, sebagaimana Rasul juga mengutus Talha ibnu Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid, ya, dan mereka mendapatkan informasi lagi bahwasanya mereka mendapatkan informasi yang akurat 1000 ekor onta, kemudian barang-barang ini ditaksir sekitar 50.000 dinar emas, ya, dikawal oleh 40 atau 50 orang. Ya, maka Rasul langsung punya hasrat untuk menghadang mereka.
Untuk kepentingan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan semuanya, karena tujuannya bukan untuk apa, perang, hanya untuk menghadang kafilah dagang. Sehingga senjata pun yang dibawa bukan senjata perang, bukan senjata berat. Ya, seperti itu hadirin sekalian. Dan Rasul tidak mengecam orang-orang yang tidak ikut dalam menghadang kafilah dagang ini, enggak ada masalah karena Rasul tidak mewajibkan. Ya, setelah selesai sudah diperkirakan jumlahnya ada sekitar 313 katanya Imam Bukhari. Ada juga yang mengatakan 315, ada juga yang mengatakan 318. Ya, ada juga Imam Muslim mengatakan 319 orang yang terlibat dalam perang Badar ini berangkat, hadirin sekalian. Ada beberapa anak yang ikut berangkat tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Barra bin Azib dan Ibnu Umar, karena masih di bawah umur tidak boleh. Ya, ada juga orang musyrik yang ingin membantu, ditolak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak butuh pertolongan orang musyrik. Ya, percuma kalau dia masih musyrik, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mengangkat Abdullah bin Umi Maktum sebagai pemimpin dan imam salat di Madinah. Ketika sampai di daerah namanya Rauha, rombongan Nabi ini, kemudian Nabi menunjuk Abu Lubabah bin Abdul Mundir untuk berangkat pulang ke Madinah menggantikan posisinya siapa? Abdullah bin Umi Maktum sebagai pimpinan. Ya, bagaimana Nabi ini ahli manajemen, hadirin sekalian. Dia pemimpin dalam negara, pemimpin dalam perang, pemimpin dalam salat, pemimpin dalam negara. Dia adalah seorang manajer yang terbaik di dunia ini yang merubah keadaan. Kalau Anda bilang manajer yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda cari guru yang terbaik adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda cari pemimpin yang paling berhasil adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dialah parameter ya, kebaikan dan keburukan. Apa yang dikatakan oleh Nabi baik, maka itulah kebaikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi buruk, maka itulah keburukan. Walaupun manusia berbicara khilafu dzalik. Ya, khilaf di sini maksudnya tidak sesuai dengan Nabi, kita tidak ambil pusing. Kita lebih mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah SWT berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Ya, ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di barat hadirin sekalian orang bangga dengan pemimpinnya masing-masing. Ya, bangga dengan ini pemimpin, tapi pemimpin mereka pemimpin yang haus darah, yang menjajah sana menjajah sini, yang mengambil hartanya bangsa lain, ya kan, penuh dengan darah, tangannya membunuh bangsa. Tapi lihat umat Islam, panutannya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat rahmah, kasih sayang, ya, tegas pada tempatnya, ya, pemberani, ya, dan banyak sekali sifat yang terkumpul dalam diri Rasulullah, sifat-sifat yang mulia. Kemudian hadirin sekalian, apa yang terjadi, Abu Sufyan ini, hadirin sekalian, bukanlah orang bodoh. Ya, dia juga mengirim utusan. Ya, mengirim utusan mata-mata sebelum sampai Madinah. Jadi dia ini mendapatkan laporan dari mata-matanya bahwa Muhammad ini sudah bergerak keluar dari Madinah ingin menghadang. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Hadirin sekalian, dia langsung mengirim utusan namanya Dhamdham Al-Ghifari dengan naik kuda cepat, ya, menuju Mekah melalui pesisir cepat sekali. Ya, 3 hari sudah sampai, dan dia masuk Mekah dari bukit, teriak-teriak, dirobek-robek badannya, ya, maksudnya bajunya dirobek-robek, dan mengatakan, "Ya Quraisy, irukum, wahai orang Quraisy,
kafilah dagang kalian akan dirampas oleh Muhammad, ya, akan diambil oleh Muhammad. Langsung orang Quraisy semuanya bermusyawarah, tokoh-tokoh mereka, ada Amr bin Hisham, Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya, hadirin sekalian. Akhirnya mereka sepakat harus ditolong. Ya, maka mereka mengumpulkan ada sekitar 1.300 pasukan. 1.000 berapa? 300 pasukan. Besar. Padahal Nabi keluar dengan berapa? 313, 315. Ya, dan bukan untuk niat perang ini. Ya, semuanya ikut. Kita harus beri pelajaran kepada Muhammad dan umat Islam supaya tidak mengganggu lagi. Nah, seperti itu. Ternyata hadirin sekalian, Abu Sufyan ini pintar mengakali. Ya, dia langsung mencari jalan lain, tidak ke Madinah tapi pesisir melalui Yanbu, pesisir lautan yang dekat dengan Madinah. Yanbu terus melalui pesisir pantai sampai Jeddah. Nah, kemudian kirim surat lagi, wahai orang Quraisy, sudah kalian tidak usah perang karena dagangan kalian sudah apa? Selamat dari incaran Muhammad. Sudah kalian balik sudah. Ya, nah ini berpecah orang-orang Quraisy, berpecah. Ya, sebagian mereka ingin terus, sebagian mereka tidak usah lagi. Buat apa kita perang? Sudah selesai kok. Barang dagangan kita sudah apa? Selamat. Sebagian mereka begitu. Ya, terutama dari Bani Zahra. Ya, yang dipimpin oleh Ahnas bin Shuraik. Dia tidak mau sama sekali. Tapi Abu Jahal, Amr bin Hisham mengatakan, "La, kita tetap akan berperang." Kenapa? Kita akan memberikan perhitungan kepada Muhammad agar tidak begitu lagi yang terjadi nanti selanjutnya. Kita harus menjaga nama baik, kemuliaan bangsa Quraisy. Akhirnya pecah. 300 ini tidak mau dari Bani Zahra. Ya, tidak mau. Ya, akhirnya tinggal berapa? 1.000. Bayangkan hadirin sekalian, 700 ekor onta. Ya, kemudian ratusan juga kuda. Padahal Nabi SAW itu berangkat dengan 2 ekor kuda. Itu pun gantian. 1 kuda 2 orang. 70 ekor onta itu pun gantian. Ya, kadang onta ini dinaiki 3 orang. Begitu juga Nabi menaiki 3 orang seperti itu. Onta Nabi dan beberapa yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya. Yang dihadapi 700 kuda siap perang, senjata berat, kemudian ribuan onta. Kenapa dikatakan ribuan? Karena 1.000 orang. Jadi kalau untuk makan aja berapa udah di jalan. Ya, maka jumlahnya juga ribuan hadirin sekalian ontanya itu. Ya, dan juga membawa para wanita-wanita yang digunakan untuk sebagai penghibur, menyanyi dan minum khamr. Sebagaimana katanya Amr bin Hisham, kita akan datang ke sana, ya, memerangi Muhammad sambil mendengarkan nyanyian para wanita dan minum khamr. Ya, lihat ini orang-orang kafir punya kebiasaan seperti itu dari dulu sampai sekarang ini. Nah, bagaimana dengan pasukan Madinah hadirin sekalian? Jumlah pasukan Madinah ini terdiri dari kaum Muhajirin 82 atau 86 seperti itu. Kaum Ansar paling banyak 231 orang. 61 dari kabilah Aus, 170 daripada Khazraj. Ya, memang orang Ansar ini orang yang paling banyak perjuangannya terhadap Islam. Ya, dan paling banyak gugur dalam medan tempur. Makanya Nabi sangat respect, sangat mencintai orang Ansar. Jangan kalian mencela orang Ansar, kata Nabi. Barang siapa menyakiti mereka, menyakiti aku. Ya, karena mereka orang-orang yang banyak memperjuangkan agama Allah sampai mereka gugur. Ya, dan menolong kaum Muhajirin. Memang di antara tujuan perang Nabi ini mengambil harta mereka. Kenapa? Kaum Muhajirin terutama ketika mereka hijrah tidak boleh bawa barang. Tidak boleh. Ya, hanya boleh bawa makanan secukupnya. Bayangkan waktu hijrah. Kaum Muhajirin punya toko, punya rumah, punya barang dagangan di sana dirampas semuanya sama orang
Quraisy. Nah, tujuan Nabi mengambil harta-harta itu sebagai pengganti. Dan itu bukan pembegalan, bukan perampokan, itu salah. Ya, kalau pembegalan perampokan itu di suatu situasi aman, kemudian orang membegal, merampok, ya kan? Ini tidak situasi perang. Maka itu hal yang mubah, saling mengambil harta, saling membunuh, hal yang mubah, dibolehkan. Ya, karena terlibat saling peperangan, hadirin sekalian. Al-harbu hida. Ya, cuma skenario ini berubah total, hadirin sekalian. Jadi Nabi ketika membawa sekitar 315 pasukan ini, ya, yaitu 2 saja yang berkuda yang dinaiki oleh Zubair bin Awam dan satu lagi Miqdad ibn Aswad. Sedangkan ontanya cuma 70 onta. Saling bergantian, saling bergoncengan 3 tentara. Ya, Rasulullah begitu juga. Ya, bergoncengan sama Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abil Marsad. Ya, tentunya sebagai panglima tertinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bendera putih dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Ya, kemudian pasukan Muhajirin benderanya dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, pasukan Ansar dibawa oleh Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian sayap kanan ya dibawa benderanya oleh Zubair bin Awam. Sayap kiri pasukannya dibawa oleh Miqdad bin Aswad. Ya, dan seterusnya. Ini diatur rapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, 2 tahun Nabi di Madinah ini luar biasa, mampu menyusun pasukan walaupun tidak banyak. Ya. Dan ini adalah situasi yang mendadak begitu, bukan untuk perang, awalnya bukan untuk perang. Ya, hanya untuk mencegat kafilah dagang. Tapi dihadapkan dalam peperangan sesungguhnya. Bayangkan, ini luar biasa yang dialami oleh para sahabat, hadirin sekalian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk perang. Kemudian kita lihat pasukan Mekah. Ya, pasukan Mekah tinggal berapa orang? 1000 orang ya. Jadi mereka juga ada 600 baju perang ya. Mereka juga memotong setiap harinya itu sekitar 9 sampai 10 ekor onta ya. Kemudian juga didukung oleh senjata yang lengkap. Ya, ini yang terjadi pasukan Mekah. Ya. Nah, ketika itu Rasulullah mendengar bahwa Abu Sufyan lolos. Ya, sekarang lolos, dan Rasul menyuruh untuk pasukannya agar melihat di daerah Badr. Ternyata juga tidak ada. Nah, akhirnya hadirin sekalian, Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwasanya pasukan Mekah akan datang. Ya, informasi ini didapatkan dari mana? Ketika Rasulullah SAW lagi beristirahat, ada orang Badui, ada yang mengatakan ini biasa membawa onta, ternak onta, ditangkap oleh kaum muslimin dan diinterogasi oleh Rasulullah. Apa yang kamu lihat di sekitar Mekah? Mereka mengatakan orang-orang Mekah lagi keluar dengan jumlah pasukan yang besar. Ya, berapa? Ya, aku nggak tahu, jumlahnya besar. Kemudian ditanya, mereka menyembelih berapa ekor onta setiap harinya? Kurang lebih 9-10. Kata orang Badui seperti itu. Berarti jumlah mereka sekitar 1000 orang. Ya, kata Rasulullah, cepat dia begitu pandai, hadirin sekalian. Nah, dari situ kemudian Rasulullah bermusyawarah, bagaimana ini ya jamaah? Kalau bahasa kita ya jamaah, bagaimana ini? Ya, bagaimana ini? Ya, kita dihadapkan pada pasukan besar. Niat kita hanya untuk mencegat kafilah dagang. Kok yang muncul pasukan perang? Jumlahnya berlipat lagi daripada kita. Bagaimana? Kita pulang ke Madinah, ya, dan kita sambut mereka di Madinah sehingga perang antar dalam kota, ya. Tapi
kasihan wanita dan anak-anak. Dan Madinah belum aman, ada orang Yahudi, ada orang munafik. Apa kalian siap menghadapi? Tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana kamu siap? Kamu ya Umar siap? Kamu ya Utsman, bukan Utsman, apa namanya? Ali dan yang lainnya, siap ya Rasulullah. Bagaimana kita tunggu di Badar? Ya, akhirnya sepakat di Badar, hadirin sekalian. Kemudian ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz, orang Ansar, Miqdad bin Asad mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu tidak mengajak bicara sama kami. Padahal saya lihat bahasa tubuhmu mengingatkan kami. Kenapa kamu tidak ngomong sama kami sebagai orang Ansar?" Kata Rasulullah, "Iya, aku ingin bicara sama kalian, cuma saya malu. Ini urusannya orang Muhajirin sama orang Mekah. Kalian sudah banyak membantu kami. Cuma mau mengutarakan itu Rasulullah malu." Hadirin sekalian, bayangkan, malu. Maka apa kata Sa'ad bin Mu'adz? "Ya Rasulullah, kenapa engkau seperti itu?" katanya. "Kita ini sudah membaiat kamu, kita ini sudah masuk Islam. Ya, ikutkan kami, sertakan kami. Kemanapun kamu pergi, kita ikut kamu. Jangan ragukan iman kami ya Rasulullah. Kami siap bantu kamu. Ikutkan kami. Walaupun kamu menyusuri lautan, kita akan ikut bersama kamu ya Rasulullah." Langsung Rasulullah senang. "Aku senang mendengar ucapan ini," katanya. Ya sudah, akhirnya ikut serta orang Ansar, hadirin sekalian. Awalnya Rasulullah hanya mengatakan untuk orang Muhajirin. Tapi orang Ansar kayak tersinggung begitu. Ya Rasulullah, berjalanlah kamu kemanapun kamu berjalan, kami ikut. Kami bukan seperti orang Bani Israel. Suatu hari mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk berperang, apa kata mereka? "Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatilah." Wahai Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu berperang. Kalian berdua berperang. Kita di sini duduk. Kalian berdua aja perang. Kita nggak biasa perang. Kita ini 400 tahun dijajah sama Fir'aun, diperbudak oleh Fir'aun. Engkau ajak kita perang, kita enggak biasa perang, kalian berdua aja perang. La, kita tidak seperti itu ya Rasulullah. Kita akan mengatakan, peranglah kamu dan kita juga ikut berperang. Ya, luar biasa ini pernyataan siapa? Tulus dari orang-orang Ansar yang diwakili oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ini baru Muslim sejati. Ya, umat Islam ini tidaklah licik sebetulnya. Ya, kalau diajak damai, maka itu baik damai. Tapi kalau mereka ngajak perang, harus siap perang. Dan begitu yang diajarkan oleh Rasul, lihat para sahabat-sahabat Nabi. Damai, damai. Tapi kalau mereka mau perang, harus siap perang. Dan peperangan dalam Islam, hadirin sekalian, Allah memberikan banyak sekali motivasi, kemudian pahala yang berlipat ganda. Ya, orang yang mati syahid mendapatkan banyak kemuliaan. Ya, pertama kali darahnya mengucur, mati, langsung dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau puasa Arafah mengampuni dosa berapa tahun? Kemarin 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau orang yang mati syahid, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh dosanya semasa hidupnya. Asalkan, dan dia masuk surga asalkan tidak punya hutang. Kalau hutang enggak dibayar, ini bahaya, enggak jadi masuk surga, ditunggu dulu. Ya, dan langsung dipakaikan mahkota kemuliaan. Ya, dan dikasih 72 bidadari. Ya, istrinya di dunia plus 72 istrinya di surga, ciptaan Allah di surga. Dan diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya untuk masuk surga. Ya akhi, antas ayo masuk surga. Pokoknya keluarganya. Selama keluarganya ahli tauhid. Dan tidak mendapatkan siksa kubur dan tidak mendapatkan sakitnya luka.
Ya, artinya ketika dia mati itu tidak mengalami sakit kecuali seperti dicubit atau di anu semut. Ya. Makanya para sahabat itu kalau ada perang rebutan. Tadi itu anak kecil Ibnu Umar ikut, usianya masih 14-13 tahun. Ya, dilarang sama Nabi. Hadirin sekalian, bayangkan semangat. Ya, karena apa? Motivasi ini masuk dalam hati-hati mereka untuk berjihad, untuk berperang. Ya, daripada di Madinah wis berperang aja sekalian. Ya, hidup lebih apa? Lebih mulia. Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati apa? Syahid. Ya, ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW pada sahabatnya. Hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi pada musyawarah hadirin sekalian. Akhirnya apa namanya? Ditunggu sama Nabi kehadiran mereka di daerah namanya apa? Badr. Jadi Nabi di samping apa namanya? Menunggu ini kan apa namanya itu melakukan operasi intelijen ya, melakukan operasi apa? Intelijen seperti itu. Kemudian juga apa namanya? Ketika mereka sampai ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin bermusyawarah dan Nabi itu banyak berzikir waktu malamnya. Ya, berzikir waktu apa? Malamnya. Sampai mau perang itu Nabi berzikir dan tidak tidur. Ya, menangis. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, cukup ya Rasul, istirahat." Sampai apa namanya? Selendangnya itu jatuh. Ya, kemudian juga ada beberapa musyawarah. Ada beberapa sahabat hadirin sekalian, ketika Nabi menentukan tempatnya, kata sahabat, "Ya Rasulullah, apakah ini wahyu?" "Tidak," katanya. "Bukan wahyu, ini pendapatku. Bukan di sini tempatnya ya Rasulullah. Kita nanti kesulitan air, kita harus mendekati sumur Badr. Itu harus kita rebut sumur itu. Ya, sumur harus di belakang kita. Supaya kita bisa minum air dan mereka akan kehausan." Seperti itu. Ya, sedangkan orang-orang kafir memang betul ada, dan turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam perang ini. Di antaranya adalah kaum muslimin ketika besok perang malamnya itu hujan. Ya, sedangkan tanah yang diinjak oleh kaum muslimin ini bagus ya. Tanahnya itu apa? Kena hujan keset gitu. Sedangkan tanahnya dari pihak orang kafir ini becek. Subhanallah. Jadi mereka enggak tenang, sedangkan umat Islam tenang dan bisa tidur nyenyak sehingga kesehatannya itu bagus. Untuk berperang itu apa? Bagus. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malamnya itu mengajak beberapa sahabat, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, katanya kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, besok kemenangan untuk kita. Ya, lihat di sini apa namanya? Fulan akan terbunuh. Abu Jahal akan terbunuh di sini. Umayyah bin Khalaf akan terbunuh di sini. Dan kata Ibnu Mas'ud, semua yang ditunjuk oleh Rasul itu benar. Ya, ini mukjizat hadirin sekalian. Padahal belum terjadi apa? Peperangan. Nabi diberitahu oleh Allah SWT bahwa tokoh-tokoh Quraisy ini akan terbunuh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ditunjukkan oleh Rasulullah. Di tanah ini persis akan terbunuh fulan, akan terbunuh fulan, akan terbunuh fulan. Dan dalam perang Badr ini semua pemimpin Quraisy ikut. Dedengkot Quraisy, setan-setan Quraisy yang selama ini mengganggu dakwah Rasulullah itu ikut. Kecuali Abu Lahab, Abdul Uzzah. Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini enggak mau ikut. Pamannya Nabi tapi yang memusuhinya. Enggak mau ikut. Kenapa? Atau mungkin dia takut atau sakit, mengirim orang yang punya hutang sama Abu Lahab. Kamu kan punya hutang sama saya, kamu perang, ganti saya. Tapi semuanya ikut. Ya, makanya habis peperangan Badar itu hampir semua tokoh-tokoh Quraisy terbunuh dalam perang Badar. Dan jenazahnya mereka dimasukkan dalam sumur apa?
Badr oleh Rasulullah, tokoh-tokoh mereka. Ya, termasuk kata Nabi Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini yaitu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, hadirin sekalian. Jadi peperangan Badr ini menarik, hadirin sekalian. Di samping Nabi sebagai komandan itu tunduk kepada usulannya Hubaib ibn Mundir masalah tempat tadi itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Tidak, bukan wahyu. Bukan di sini tempatnya ya Rasulullah. Tempat yang paling bagus, kiring pasukan Anda ke dekat sumur. Itu posisi yang bagus ya Rasulullah. Ya, seperti itu. Kemudian umat Islam disuruh untuk selalu tawadhu. Beda dengan orang kafir. Orang kafir datang bawa tenda, khomer, wanita apa. Ya, umat Islam disuruh apa? Tawadhu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anfal tentang masalah ini, ayat 47, "Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit." Dan janganlah kau menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji, riya, serta menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Ya, inilah hadirin sekalian kondisi dua pasukan ini. Jadi Nabi waktu itu berdoa, dalam doanya Nabi mengatakan, ya Allah, tolonglah fi'ah qalilain, kelompok yang kecil ini, in tuhrik hadhil isabah la tu'bad abadan fil ard. Jika kita kalah ini, kelompok kecil ini, kamu tidak akan disembah lagi di bumi ini. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Ya, tentunya ijtihad Rasulullah. Ya, semuanya kan kehendak Allah. Ya, tapi Nabi sudah punya perasaan seperti itu. Kalau hancur, kalau kalah pasukan kecil ini, kau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Ya, tunjukkan pertolonganmu kepada kami ya Allah. Nah, ini termasuk doa Nabi, hadirin sekalian. Jadi sangat bagus ya Nabi mengatur posisi ya, dan juga keadaan psikologi daripada umat Islam, apalagi turun hujan saat itu. Dikatakan di sini dalam surah Al-Anfal ayat 11, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wal yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu agar teguh pendirian. Ya, jadi langsung datang rasa kantuk sampai besok pagi umat Islam siap untuk apa? Berperang, hadirin sekalian. Nah, ini termasuk bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di samping kondisi alam berpihak sama umat Islam, Nabi waktu itu menyiapkan barisan, ya, rapat barisan ketika mau berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Ya, ada seseorang dari sahabat Nabi namanya Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu, agak maju gitu perutnya. Ya, disuruh lurus agak maju dia. Maka dipukul sama Nabi perutnya ini sama tongkat. Langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau menyakiti aku. Apa kata Rasulullah? Engkau menyakiti aku. Baik kalau gitu, kisah aku. Tadi ya Rasulullah, ketika engkau memukul perutku ini dalam keadaan terbuka. Baik, dibuka oleh Rasulullah bajunya. Gara-gara satu orang Rasul perhatian. Ya, kisah aku sekarang ya Sawad, sebelum urusan akhirat. Aku takut urusan akhirat. Kisah sekarang, saya buka ini. Itu para sahabat semua nunduk. Dalam hati mereka, kok teganya Sawad ya. Kalau bahasa kita, kurang ajar sahabat. Ya, situasi kayak gini. Taib, sekarang pukul saya Sawad. Nih,
tongkatku. Langsung dilempar tongkatnya itu, dirangkul Rasulullah, dicium perutnya, kemudian dadanya. Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak niat untuk memukul kamu. Ya, siapa yang tega? Kamu Nabi. Saya ingin mencium perutmu, kulitmu bertemu dengan wajahku sebelum kita berpisah ya Rasulullah. Ya, dia tahu mungkin dia mati syahid. Ya, aku ingin mencium kulitmu ya Rasulullah sebelum kita berpisah. Itu tujuanku. Pinter sawat. Hadirin sekalian, sengaja dia maju gitu. Ya, akhirnya restui sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa hadirin sekalian ada kisah di sini? Islam memperhatikan peraturan, shaf ya harus rapat ya, dan Rasul menunjukkan keadilan. Kalau dia merasa menzalimi ya dia agar diselesaikan ya. Kemudian cintanya prajurit ini sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingat mati ini perlu sekali, dan ingin syahid. Ini juga menunjukkan perut ini ke atas bukan aurat. Nabi membukanya, bukan aurat. Ya, batasan aurat laki-laki yang paling vital dari perut ke bawah sampai lutut. Ya, seperti itu. Dan Nabi memberikan motivasi membacakan ayat, hadirin sekalian, firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyakun minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa iyakun minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, ini pesan Allah, kabarkan semangat kepada orang mukminin untuk berperang. Jika 20 orang yang sabar di antara kamu, pasukan 20, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Ya, bandingnya orang beriman 20 orang bisa mengalahkan berapa? 200. Kalau betul-betul sabar dan kuat imannya. Ya, jangan khawatir. Itu kata Allah SWT. Jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan mengalahkan 1000 orang kafir. 100 bisa mengalahkan berapa? 1000. Disebabkan orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Di sini tidak mengerti agama, ya seperti itu. Ada hal-hal yang lain dalam peperangan, hadirin sekalian. Misalnya ada Umair bin Hammam al-Ansari. Ya, ketika dia lagi makan kurma, duduk istirahat, ditegur sama Rasulullah. Qumu ilal jannah arduha ka ardis samawati wal ard. Berilah kalian, ayo berperang. Ya, menuju surga yang dimana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kaget ini jawab Umair bin Al-Hammam Al-Ansari. Ya Rasulullah, al-jannah ardus samawati wal ard. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Naam. Bah. Ini maksudnya menunjukkan takjub begitu. Demi Allah ya Rasulullah, aku berharap bisa masuk surga. Sungguh kamu termasuk dari mereka. Langsung enggak jadi dihabiskan kurma itu. Ya, pergi langsung menghadap musuh, bunuh sana sini. Akhirnya ya dibantai habis sama musuh, syahid dia. Hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi beberapa hal ya tentang sahabat-sahabat Nabi, hadirin sekalian. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau perang itu Nabi melempar pasir. Melempar pasir, padahal jaraknya kan jauh. Kalau kalian melempar pasir paling 1 meter, ya kan? 2 meter, enggak sampai. Rasul melempar pasir langsung kena mata-mata mereka langsung. Enggak bisa melihat mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ya. Dan bukan kamu yang melempar sungguhnya Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Jadi ini suatu keajaiban dalam perang Badar.
Allah membantu langsung hadirin sekalian. Begitu juga turun malaikat, ribuan malaikat turun. Ya, ada yang mengatakan 1000, 2000. Ya, Allah mengirimkan bantuan ya dari pasukan malaikat dan juga Jibril turun dengan memakai kudanya. Namanya Haizum. Memakai gamis putih, bawa pedang, ya Haizum, Haizum. Itu orang kafir langsung heran. Ini pasukan dari mana ini? Katanya sebagian kaum muslimin, wallahi katanya, ketika aku mau pancung kepalanya orang kafir ini, nggak taunya lepas duluan kepala itu, wus, begitu. Katanya saya lihat ada beberapa pasukan pakai baju serba putih dengan senjatanya. Subhanallah, orang beriman dapat bantuan dari apa? Malaikat. Ya, walaupun sedikit. Wa kam min fi'atin qailatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah pasukan yang sedikit bisa mengalahkan apa? Jumlah pasukan yang banyak dengan izin dari Allah. Inilah pasukan Badar ini, kata Ibnu Abbas, disamakan jumlahnya dengan pasukan Talut ketika melawan siapa? Jalut. Dari Bani Israel, dari puluhan ribu, barangkali ratusan ribu. Ya, tinggal diuji sama Allah, sama Talut tinggal berapa? 315, persis pasukan yang diwakili Nabi ketika perang Badar. Ya, akhirnya Jalut dibunuh sama siapa? Dawud termasuk pasukannya Talut, tapi yang masih paling muda sendiri, masih remaja. Ya, dia bawa ketapel saja, menjanik. Ya, tidak bawa pedang, tidak bawa tombak, bawa ketapel. Sedangkan pasukannya Jalut menyemut, besar, serba hitam lengkap. Mereka keder. Pasukannya siapa? Talut keder. Akhirnya ada dua orang mengatakan, kalian jangan takut. Wa kam min fi'atin qailatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Selama kalian sabar beriman. Ya. Nah, biasanya dalam perang dulu itu ada adu jago, mubarazah. Ya, Jalut keluar. Semua takut sama Jalut, besar badannya. Enggak ada yang berani. Kata Talut, siapa yang berani sama Jalut, maka dia boleh menikah dengan putriku. Bahkan mungkin kerajaanku aku lengser, dia yang ngambil. Enggak ada yang mau. 1-3 kali, akhirnya maju Daud. Kamu terlalu kecil, enggak, saya berani menghadapinya. Berani? Iya. Cukup dengan 3 batu, pek, bes, kena sini, ya mati roboh langsung. Lihat kayak gitu, lari itu pasukannya, tinggal sedikit. Nah, itulah beberapa hal yang terjadi. InsyaAllah kita akan lanjutkan ya, tentang perang Badar ini. Masih banyak hal yang perlu kita bicarakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.